Teman-teman, kalau ada orang bertanya kepadamu, benarkah Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang pemaaf? Mungkin kita akan kaget. Bagaimana mungkin, bukankah beliau disebut rahmatan lil alamin, Raufur Rahim? Tapi tuduhan ini beberapa muncul karena memang ada kisah Rasulullah pada perang Uhud dengan Wahsy, pembunuh paman beliau Sayyidina Hamzah. Sampai saat itu, ketika Wahsy sudah masuk Islam, Rasul pernah berkata kepadanya, "Fahal tastati an tughayyib wajhat agni?" Bisakah engkau tidak menampakkan wajahmu padaku? Apakah ini tanda bahwa Nabi bukan seorang pemaaf? Tapi teman-teman jangan buru-buru. Saya ingin menjawab tuduhan ini mula-mula dengan video Gus Baha berikut. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan agama ini adalah dinun akliyun, sesuatu yang logis. Sehingga Rasulullah SAW niku punya sikap, punya perilaku yang tidak lazim sebagai orang pilihan. Saya sering bela Rasulullah SAW dengan pembelaan, andaikan Nabi Isa semalaman itu sholat sujud, dengan Nabi itu dahar sarapan, cara Mbak Idris wis juk kabeh, wis lesu kabeh. Niku tesih afdal kanjeng Nabi Muhammad SAW dahar. Karena Nabi itu dadi Nabi itu setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi itu harus terus menerus memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah, memperlihatkan sisi manusianya. Sebab itu Nabi pernah dipuji Allah itu dengan standar yang unik. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu dahar. Tapi kata dahar di sini adalah nafyun li uluhiyati Muhammad. Justru ada maklumat bahwa Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan dan selamanya juga tidak akan Tuhan. Karena kula suwun niki mas-mas kula sing seneng mangan kados Mas Samak bareng niku radi warasatul anbiya niku. Dan terus hal-hal biasa itu kalau dilakukan Nabi Muhammad jadi luar apa? Biasa. Jadi penting memperlihatkan al-a'rad apa? Al-basyar. Lan kula suwun niki mengke wonten mangan tenang mawon niati jenengan ngikuti Nabi sing model-model al-a'rad apa? Al-basyar. Ini penting sekali karena ketika Nabi Isa terlalu khusyuk, terlalu sempurna malah dipertuhankan. Lane Nabi nu trauma terus damel manhaj ngetokno basyariah. Mulane terus dados akidah sedanten umat Islam boten sekedar ahli sunnah semuanya. Ketika nyifati Nabi nu wonten al-a'rad al-basyariyah. Paham nggak teman-teman? Beliau bilang agama ini abadi justru karena Rasulullah itu memiliki sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Bisa sedih, bisa terluka, bisa menangis. Karena agama ini, kata Gus Baha, dinun akliyun, agama rasional. Bayangin aja, andai Nabi Muhammad ini sempurna di level ilahiyah, level ketuhanan, justru mungkin Nabi Muhammad malah bisa dijadikan Tuhan sebagaimana beberapa nabi terdahulu. Akhirnya agamanya yang rusak. Intinya justru dengan menjadi manusia yang jujur dengan lukanya, agama ini terasa masuk akal dan bisa diikuti banyak orang sampai hari ini. Teman-teman, saya suka sekali dengan pembahasan Adham Syarqawi dalam Rasail Minan Nabi. Ketika beliau menyinggung kisah ini, beliau menulis al-afu marhunun bil qudrah. Memaafkan itu bergantung dengan kemampuan, dan Nabi Muhammad sudah selesai dalam urusan memaafkan. Beliau tuh luar biasa, bisa membuka hati selebar-lebarnya untuk mengampuni Wahsy, bahkan menerima Islamnya Wahsy. Tetapi penulis kitab ini mengajak kita melihat lebih dalam. Kata beliau, lakin ahyanan yafukul jurhu putrotana alal afwi. Tapi terkadang ada momen ketika luka itu terlalu perih untuk segera disembuhkan dengan maaf. Disinilah letak keindahan memahami manusia. Kita nggak bisa memaksa setiap orang untuk langsung memaafkan, karena ada martabat luka yang harus dihargai, ada proses batin yang harus dihormati. Adham Syarqawi menutup dengan kata-kata yang dalam, kata-kata yang indah. Inna lil juruhi hurmah fahtarimuha. Sesungguhnya luka itu punya kehormatan, maka hormati ia. Teman-teman, kalau kamu bertanya, bukankah waktu bisa menyembuhkan? Jawabannya tidak selalu. Saya itu pernah baca buku psikologi yang berjudul Yang Belum Usai. Bahkan buku ini dibuka dengan kata-kata menarik, time heals nothing.
Waktu nggak benar-benar menyembuhkan luka, yang terjadi hanyalah kita belajar berdamai. Meskipun tak sepenuhnya berdamai. Kata buku ini, kita sebenarnya hanya mengalihkan luka, bukan menyembuhkan luka. Bahkan teman-teman, ingat kisah Gus Dur terhadap ulah Amin Rais dan Megawati nggak? Coba lihat video berikut ini. Tapi mengapa setelah peristiwa ini hubungan Gus Dur dengan Amin Rais dan Megawati terlihat mesra kembali? Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Akhirnya, melupakan itu terkadang mustahil, tapi memaafkan itu pilihan. Begitu juga dengan Nabi. Beliau sudah menutup pintu dendam, beliau sudah memaafkan. Buktinya beliau sudah menerima keislaman Wahsy, bahkan Wahsy pun sampai akhir hayatnya termotivasi untuk membahagiakan Nabi. Yang kelak Wahsy menjadi pahlawan Islam ketika membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Jadi, apakah benar Nabi bukan seorang pemaaf? Jawabannya tidak. Justru beliau ini pemaaf sejati, menerima taubat orang yang membunuh orang yang paling dicintainya. Siapa yang sanggup melakukan? Pertanyaannya sekarang, kalau kamu yang berdiri di posisi Nabi, apakah kamu bisa memaafkan orang yang membunuh keluargamu sendiri? Coba tulis jawabanmu di kolom.